ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Pertama kali marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terkira yang Allah masih curahkan kepada kita. Yang apabila kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menyampaikan kepada kita wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, maka tidak akan mungkin kata Allah satu pun manusia di atas muka bumi yang akan sanggup menghitung-hitung akan nikmat Allah tersebut. Karenanya sudah sehajarnya lah, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur janji Allah kepada kita, pada orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur Allah tambah nikmat, Allah yang ingkar, orang yang kufur terhadap nikmat, Allah turunkan penderitaan berupa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai wujud rasa syukur dan yang utama, marilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk kita isi dengan kita senantiasa terus memperhatikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara kita tingkatkan ketakwaan kita. Dalam artian kita menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin menurut kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meninggalkan yang namanya Ramadan. Dan saat ini kita merayakan yang namanya Idul Fitri. Id itu artinya hari raya, Fitri itu artinya kembali kita sarapan. Makanya di mana-mana orang ketika silaturahim lebaran itu disiapkan makanan. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ketika kita silaturahim orang kemudian menyiapkan makanan sebagai sebuah ungkap kegembiraan, ungkapan kebahagiaan. Karena selama 1 bulan kita menyatakan diri sebagai sebuah kemenangan. Harapan itu mudah-mudahan Allah mengabulkan atau mengkabulkan bahwa kita betul-betul menang setelah kita melaksanakan ibadah siam dan qiyam di malam hari, siam di siang hari, menahan haus, lapar, menahan hal-hal yang membuat diri kita sebagaimana layaknya binatang. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah siam yang sudah kita jalankan 1 bulan ini punya tujuan besar yang memang Allah syariatkan. Dan tujuan besar itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita ini dilahirkan oleh Allah melalui perantaraan kedua orang tua kita, itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan.
Allah melahirkan kita ke dunia ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah. Kenapa kita diharuskan ibadah? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan oleh Allah beribadah, jin dan manusia ini. Bahkan Allah secara umum memanggil kepada seluruh umat manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum, sesungguhnya engkau diciptakan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Kita manusia diperintahkan ibadah untuk takwa, seirama dengan apa yang diperintahkan Allah terkait dengan yang namanya tujuan saum yang sudah kita jalankan. Dan bahkan kaitan dengan takwa tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika khutbah Jumat pun itu menjadi rukun utama yang namanya wasiat takwa. Kalau penjelasan dengan bahasa-bahasa yang dipahami itu hanya sebagai sebuah tambahan, tapi yang utamanya dalam rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Begitu sangat pentingnya takwa, Allah menyampaikan di ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tadi Allah informasikan manusia diciptakan di atas muka bumi untuk ibadah. Kenapa ibadah? Agar kita ini bertakwa. Kenapa takwa? La'allakum tuflihun, agar kalian ini bahagia, agar kalian ini menang, agar kalian ini sukses, agar kalian ini gembira. Dan ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di dalam wasiat takwa tadi di muqaddimah khutbah yang awal tadi disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nggak akan selamat tuh di dunia ketika kelak kita meninggalkan dunia kalau kita nggak bawa bekal takwa. Makanya Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baik takwa, dan jangan pernah meninggalkan dunia ini kecuali dengan bekal takwa.